152 ya, 152 ini satuannya, ini Ibu Guru kasih tanda merah ya, angkanya berwarna merah. Di sini angka satuannya adalah 2 ya. Ya, angka 2 ini kurang dari 5 ya. Makanya 152 dibulatkan menjadi 150 karena angka satuannya 2 kurang dari 5. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Apa kabar anak-anakku? Tentu tetap semangat ya. Mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat belajar dari rumah ya. Anak-anak, hari ini ya, kali ini di video pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika dengan materi penaksiran ya. 1. Menaksir jumlah dan selisih bilangan ya. Apa itu menaksir? Ya, menaksir artinya memperkirakan suatu hasil yang mendekati hasil sebenarnya. Di bawah ini ada tabel, kita perhatikan sama-sama. Berikut data penggunaan air beberapa keluarga dalam satu hari. Nama kepala keluarga yang pertama, keluarga Bapak Hatlan. Penggunaan air bersih dalam satu hari adalah 564 liter. Yang kedua ada keluarga Bapak Mulkin. Penggunaan air bersih dalam satu hari adalah 257 liter. Yang ketiga ada keluarga Bapak Obama. Penggunaan air bersih dalam satu hari adalah 491 liter. Yang keempat ada Bapak Jainuddin. Penggunaan air bersih dalam satu hari adalah 505 liter. Nah, dapatkah kamu menaksir jumlah penggunaan air bersih setiap minggu dari keempat keluarga tersebut? Ya, jadi sebelum kita menaksir jumlah penggunaan air bersih, kita harus melakukan pembulatan ya. Bagaimana cara membulatkannya? Nah, makanya kita akan belajar lebih lanjut ya. Sebelum belajar menaksir, kamu akan mempelajari pembulatan bilangan ya. Suatu bilangan dapat dibulatkan ke puluhan terdekat ya, ke ratusan terdekat atau ribuan terdekat ya. Oke. Kita lihat A, membulatkan ke puluhan terdekat. Kalau kita mau membulatkan ke puluhan terdekat, angka yang kita perhatikan adalah angka satuannya ya. 1. Jika angka satuan kurang dari 5 ya. Jika angka satuan kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke puluhan ke bawah ya. Atau diubah menjadi 0 ya. Ke puluhan terdekat, kita mau membulatkan ke puluhan terdekat kan, yang kita perhatikan angka satuannya ya. Jadi kalau angka satuannya kurang dari 5 ya, kita bulatkan ke puluhan ke bawah atau satuannya kita ubah menjadi 0. Kurang dari 5 itu berarti berapa? 4, 3, 2, 1, 0 ya. Jadi kalau kurang dari 5, ya seperti Ibu sebutkan tadi, 4 ke bawah ya. 4, 3, 2, 1. Berarti itu nanti angka satuannya tadi itu kita ubah menjadi 0 ya. Lihat contoh 152 ya, 152 ini satuannya, ini Ibu Guru kasih tanda merah ya, angkanya berwarna merah. Di sini angka satuannya adalah 2 ya. Ya, angka 2 ini kurang dari 5 ya. Makanya 152 dibulatkan menjadi 150 karena angka satuannya 2 kurang dari 5 ya. Contoh berikutnya, kita lihat 194. Lihat angka satuannya. Angka satuannya di sini berapa? Ya, tentunya yang berwarna merah 4 ya. Jadi 194 dibulatkan menjadi 190. Kenapa? Karena angka satuannya 4 kurang dari 5. Ya. Berikutnya, jika angka satuannya
lebih dari atau sama dengan 5 ya. Jika angka satuannya lebih atau sama dengan 5 ya. Bilangan dibulatkan ke puluhan ke atas ya, dibulatkan ke puluhan ke atas ya, atau angka satuannya dibulatkan menjadi 1 ya, dibulatkan menjadi 1 dan ditambahkan ke angka puluhan di atasnya ya. Lihat contohnya 138 ya, dibulatkan menjadi berapa? 138. Kita lihat satuannya. Satuannya di sini adalah 8 ya. 138. Angka satuannya 8 ya. 8 ini lebih dari 5 ya. Jadi dibulatkan menjadi 140. Kenapa? Karena angka satuannya 8 lebih dari 5 ya. Lebih dari 5 tadi aturannya tadi, kalau lebih dari 5 dibulatkan menjadi 1 tak? Dibulatkan menjadi 1, tambahkan ke 3 ya. Tambahkan ke puluhan ke atasnya 3 toh. 3 tadi mendapat tambahan 1 menjadi 4 tak? Jadi 138 dibulatkan menjadi 140. Contoh berikutnya 165 ya, 165. Kita lihat angka satuannya 5 ya. Angka satuannya 5, jadi dibulatkan jadi 170. Kenapa? Karena angka satuannya 5 sama dengan 5. Tadi kan dibilang kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5 berarti dibulatkan menjadi 1 tak? Ditambahkan ke puluhan di atasnya. Tadi 6 terus ditambah 1 karena pembulatan dari 5 ya. Jadi 7, makanya 165 dibulatkan menjadi 170 ya. Berikutnya 106 dibulatkan menjadi berapa? Ayo lihat angka satuannya. Angka satuannya di sini berapa? Angka satuannya 6 ya. 6 lebih dari 5 ya. Dibulatkan, tambahkan ke 0 ya. Itu ya, jadi 110 karena angka satuannya 6 lebih dari 5. Dibulatkan menjadi 1, tambahkan ke 0, 0-nya tadi pecah menjadi 1 tak? Jadi 110. Udah paham ya? Kita lanjut. Oke. Kita lihat B membulatkan ke ratusan terdekat ya. Kalau yang tadi membulatkan ke puluhan terdekat, nah kalau yang sekarang membulatkan ke ratusan terdekat ya. Kalau membulatkan ke ratusan terdekat, yang kita lihat adalah angka puluhannya ya. Jika angka puluhan kurang dari 50, bilangan dibulatkan ke ratusan ke bawah ya. Jadi kalau kurang dari 50 ya, kita rubah menjadi 0 ya. Ingat ya, kalau kurang dari 50 dia berubah jadi 0 ya, kurang lebih sama seperti yang tadi. Kalau kurang ya, kalau kurang dari 5 ya, atau kurang dari 50 berubah menjadi 0 ya. Itu kuncinya sayang ya. Kalau kurang dari 50 berubah menjadi 0 ya. Kalau kurang dari 5 berubah jadi 0 gitu ya. Kita lihat contohnya 124 ya, 124 ya. Lihat dibulatkan menjadi 100. Kenapa? Kok jadi 100? Iya, karena 24 kurang dari 50. Iya kan? Karena 24 kurang dari 50, makanya dia hilang, dia berubah jadi 0 ya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. 410 dibulatkan menjadi 400. Karena apa? Karena angka 10 ya kurang dari 50. Contoh berikutnya, kita lihat 700
36 dibulatkan menjadi 700. Karena apa? Karena angka 36 kurang dari 50 ya. Berikutnya kita lihat 249 ya. 249 dibulatkan menjadi 200. Kenapa? Karena 49 kurang dari 50 ya. Sampai sini udah paham ya? Oke, kita lanjut. 2. Jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 50 ya. Jika angka puluhan lebih dari ya, lebih dari atau sama dengan 50 ya. Ya, bilangan dibulatkan ke ratusan ke atas, kurang lebih sama seperti tadi ya. Dibulatkan ya menjadi 1, terus ditambahkan ke angka di atasnya ya. Oke, kita lanjut. 582 dibulatkan menjadi 600. Karena apa? Karena angka 82 ya lebih dari 50 ya. Lanjut. 367 dibulatkan menjadi 400. Karena apa? Karena angka 67 lebih dari 50 ya. Dibulatkan terus ditambahkan ke angka keratusan di atasnya ya. Ya, berubah menjadi 100 ya, dibulatkan terus ditambahkan ke angka ratusan ke atas ya. Berikutnya ada 152 dibulatkan menjadi 200 ya, karena angka 52 sama dengan 50 ya. Dia dibulatkan menjadi 100, tambahkan ke angka 1 di atasnya ya. 152 bulatkan menjadi 200 ya. Karena 52 kita bulatkan menjadi 100 ya. Jadi 100 tambah 100 jadi 200 nah ya. Sama yang tadi, 582 dibulatkan menjadi 600 karena angka 82 ya lebih dari 50 ya, angka puluhannya ini ya. 82 lebih dari 50, makanya 82 ini kita bulatkan menjadi 100, kita tambahkan ke 500 menjadi 600 ya. Terus yang 367 dibulatkan menjadi 400 karena angka puluhannya 67 lebih dari 50. Jadi 67 ini kita bulatkan menjadi 100 ya. 100 terus kita tambahkan ke 300. Jadi 300 tambah 100 400 gitu ya, Nek. Terus yang 152 dibulatkan menjadi 200. Karena apa? Karena angka puluhannya 52 sama dengan 50 ya. Jadi 52 ini kita bulatkan menjadi 100 ya. Kita tambahkan ke angka ratusan ke atasnya ya. 152, 100-nya tadi ditambah 100 jadi 200 ya sayang ya. Yang berikutnya kita lihat yang C, membulatkan ke ribuan terdekat ya. Kita naik lagi ke ribuan ya. Kalau membulatkan ke ribuan terdekat berarti yang kita perhatikan adalah angka ratusannya nak ya. Jika angka ratusan kurang dari 500, bilangan dibulatkan ke ribuan ke bawah ya. Artinya dihilangkan. Kalau kurang dari 500 kita hilangkan atau kita ubah menjadi 0 ya. Kalau kurang dari 500 berarti 400, 300 ya, 200, 100 ya. Yang kurang dari 500 ya, kita rubah dia menjadi 0 ya.
semuanya rubah jadi 0. Kita bulatkan ke ribuan ke bawah nak ya. Kita lihat contohnya. 2234 dibulatkan menjadi 2000. Karena apa? Karena 234 kurang dari 500. Toh? Makanya dibulatkan ke ribuan ke bawah ya, dengan artian berubah jadi 000 gitu ya. 2000 ya. 234 dibulatkan menjadi 2000. Kenapa? Karena 234 kurang dari 500 ya. Yang berikutnya ada 8160 dibulatkan menjadi 8000 ya. Kenapa? Karena 160 kurang dari 500. Toh? Berikutnya lagi kita lihat 5492 dibulatkan menjadi 5000. Kenapa? Karena 492 kurang dari 500 ya. Oke. Jika angka ratusan lebih dari atau sama dengan 500, bagaimana? Ya, jika angka ratusan lebih dari atau sama dengan 500, berarti bilangan dibulatkan ke ribuan ke atas ya. Dibulatkan menjadi 1000 ya, tambahkan ke ribuan ke atasnya nak ya. Contohnya ini kita lihat 1602 dibulatkan menjadi 2000 karena 602 lebih dari 500 ya. Selanjutnya 4579 dibulatkan menjadi 5000. Karena apa? Karena 579 lebih dari 500 ya. Jadi 579 ini kita bulatkan dia jadi 1000. Toh? Kita bulatkan dia jadi 1000, terus kita tambah dia di 4000 ya. 4000 tambah 1000 berapa? Jadi 5000 toh. Terus kita lihat lagi yang berikutnya 6810 ya. Kita lihat 810 nya ya. 6000 tuh dia standby saja ya. Kalau kurang dari 500 berarti 6000 dia tetap. Kalau lebih dari 500 berarti 6000 kok tambah 1. Begitu nah ya. 6810 dibulatkan menjadi 7000. Kenapa? Karena 810 lebih dari 500. Jadi 810 ini kita bulatkan dia jadi 1000. Toh? Kita bulatkan dia jadi 1000, terus kita tambah dia di 6000. 6000 tambah 1000 berapa? Jadi 7000. Toh? Jadi 6810 dibulatkan menjadi 7000 ya, karena 810 lebih dari 500 gitu ya nak ya. Guru kasih contoh satu lagi. Di sini ada 3900. 3900 dibulatkan menjadi 4000. Kenapa? Karena 900 lebih dari 500. Karena dia lebih dari 500, jadi kita bulatkan dia jadi 1000. Toh? Bulatkan dia jadi 1000, kita tambah dia di 3000. 3000 tambah 1000 berapa? 4000 toh? Begitu nah ya. Oke. 2. Menaksir hasil penjumlahan atau pengurangan. Kita lihat, menaksir hasil penjumlahan atau pengurangan berarti memperkirakan hasil penjumlahan atau pengurangan dua bilangan tersebut. Caranya dengan membulatkan tiap bilangan ya. Jadi kita bulatkan dulu baru kita mau jumlah kah, mau tambah. Jadi kita bulatkan dulu nah ya. Sebelum kita menjumlahkan atau mengurangkan, kita bulatkan dulu ya. Kalau sudah dibulatkan baru kita lanjut mau ditambahkan atau mau dikurangkan atau mau dikalikan ya. Disesuaikan dengan operasi hitungnya ya. Tapi kalau kita menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan itu kita bulatkan dulu ya. Sebelumnya kita harus bulatkan dulu nah ya.
disesuaikan perintahnya ya. Kita lihat di sini contoh ya. Nomor 1, taksiran kepuluhan terdekat dari 74 tambah 52. Ingat, kepuluhan terdekat. Kalau puluhan terdekat berarti angka yang kita lihat, yang kita perhatikan ya, yang kita mau bulatkan adalah angka satuannya nak ya. 74 berarti yang kita perhatikan 4-nya ya. 52 satuannya 2, nah? 74 satuannya 4. Jadi itu yang kita perhatikan 4 dan 2 ya. Kalau kurang dari 5 berarti dia berubah jadi 0. Kalau lebih dari 5 atau sama dengan 5 berarti dia dibulatkan jadi 1 ya. Tambahkan ke puluhan ke atasnya ya. Itu kuncinya nak ya. Jadi 74 tambah 52 sebelum kita jumlahkan dia ya. Sebelum ditambahkan, dijumlahkan, kita bulatkan dulu ya. Lihat penyelesaian 74 angka 4 dilihat dibulatkan menjadi 70. Kenapa? Iya, karena 4 kurang dari 5 ya. Terus kita lihat lagi 52. Lihat angka 2-nya. Kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang ya. 2-nya ini hilang berubah jadi 0 ya. Dibulatkan menjadi 50. Nah, setelah kita bulatkan ya, baru kita jumlahkan ya. Jadi taksiran 74 ditambah 52 kira-kira 70 tambah 50 sama dengan 120 ya. Contoh yang berikutnya. 2. Taksiran ke ratusan terdekat dari 234 dikurang 188 ya. Lihat penyelesaian 462 ya. Jadi sebelum kita kurangkan dia, kita bulatkan dulu nak ya. 462 karena ke ratusan terdekat kita perhatikan di sini angka puluhannya. Angka puluhannya di sini 62 ya. 62 ya. 62 lebih dari 50 ya. Karena lebih dari 50 kita bulatkan dia jadi 100 ya. Jadi 400 tambah 100 jadi 500 ya. Terus yang berikutnya 188 ya. 188 dibulatkan menjadi 200. Kenapa? Karena 88 lebih dari 50 ya. Jadi kita bulatkan dia jadi 100 ya. Kita tambahkan ke 100 di depannya ya. 100 tambah 100 jadinya 200 gitu ya nak ya. Jadi taksiran dari 462 ya dikurang 188 ya. Kira-kira 500 kurang 200 sama dengan 300 ya. Jadi begitu ya. Jadi ini menaksir. Jadi bukan hasil sebenarnya. Kita hanya mengira-ngira, menaksir ya. Jadi kalau dalam perhitungan menaksir begini anak-anakku, sebelum kita menjumlahkan atau mengurangkan atau mengetahui hasilnya, kita harus bulatkan dulu ya. Jadi dibulatkan dulu, baru kita kerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Operasi hitungnya tambah atau dikurang ya, atau dikali atau dibagi ya. Paham ya nak ya? Oke, kita lihat di sini nak ya. Mudah-mudahan semua sudah paham ya. Ini kita lihat, anak-anakku jawab ya sesuai dengan pertanyaan ya. Bulatkan bilangan-bilangan berikut ke puluhan terdekat ya. Ke puluhan nak ya, ke puluhan terdekat berarti anakku lihat angka satuannya nak ya. Di sini Bu Guru sudah ubah menjadi angka-angkanya menjadi warna merah. Jadi anak-anakku lihat itu ya nak. Ingat, kalau kurang dari 5 seperti apa, kalau lebih dari 5 seperti apa nak ya. Terus yang kedua, bulatkan bilangan-bilangan berikut ke ratusan terdekat ya. Kalau disuruh bulatkan ke ratusan terdekat ya, berarti anak-anakku lihat angka puluhannya nak ya. Di sini Bu Guru juga sudah rubah menjadi warna merah angkanya nak ya. Ada 25 ya. Terus ada 91, sama rumusnya
Kalau kurang dari 50 bagaimana? Kalau lebih dari 50 seperti apa ya? Yang nomor 3, taksirlah hasil operasi hitung berikut ini ya. Jadi taksirlah hasil operasi hitungnya ya ke ratusan terdekat ya. Jadi ingat ini ada penjumlahan dengan pengurangan ya. Disuruh jumlahkan dan kurangkan ya. Sebelum anak-anakku hitung ya, sebelum dihitung dibulatkan dulu sayang ya. Dibulatkan dulu 391 ini dibulatkan dulu ya. 247 juga dibulatkan dulu. Setelah dibulatkan baru anak-anakku tinggal tambahkan ya. Sama yang B juga ya. Dibulatkan dulu, setelah dibulatkan baru dikurangkan ya. Tetap semangat nak ya. Semangat ya, kerjakan di rumah ya. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan sayang ya. Oke, sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga anak-anakku semua paham ya. Kalau ibu guru ada salah kata ya, ibu guru minta maaf ya. Ada kurang-kurang kata, salah-salah kata, ibu guru minta maaf ya. Semoga anak-anakku tetap semangat belajar dari rumah ya anak ya. Kita harus tetap semangat sayangnya, walaupun kita dibatasi ya. Ini semua kegiatan kita terbatas ya, dibatasi. Kita harus tetap semangat, jaga kesehatan sayang ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.